Pertanyaannya, bagaimana dengan konsep gereja yang benar? Dan itu merupakan salah satu doktrin gereja. Apakah pernyataan itu berdasarkan Alkitab atau justru bertentangan dengan Alkitab? Gereja adalah kelompok orang. Gereja bukanlah bangunan atau organisasi yang orang-orang percaya. Organisasi tapi orang-orang percaya kepada Kristus. Kalau berbicara orang berarti masih berdosa. Kemudian status kita adalah orang yang dibenarkan. Satu-satunya yang benar dan sumber kebenaran adalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sebelumnya. Silakan pendeta untuk tanggapan. Terima kasih untuk pertanyaannya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Jadi betul, yang namanya gereja atau jemaat itu bukanlah gedung. Gedung itu disebut gedung gereja kalau dikhususkan untuk tempat umat Tuhan berbakti. Kalau tidak ada orangnya, tidak ada umatnya, maka bangunan itu adalah bangunan, tetapi kelengkapannya sebagai suatu jemaat adalah tidak penuh, tidak lengkap. Jadi betul, gereja itu atau jemaat itu adalah kumpulan umat Tuhan yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Eklesia, ya, gereja dipanggil keluar dari kegelapan. Mengapa ada istilah gereja yang benar? Sebenarnya konsep ini datang dari dalam Alkitab. Gereja yang benar bukan artinya di dalam gereja itu tidak ada orang berdosa. Di semua tempat kita semua adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh iman. Dan betul yang bertanya tadi mengatakan satu-satunya yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi Yesuslah kebenaran. Jadi apa artinya gereja yang benar? Artinya gereja yang mengikuti kebenaran. Siapa itu kebenaran? Kebenaran adalah Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau mengatakan apa itu gereja yang benar, adalah gereja yang betul-betul menerima Yesus Kristus, mengikuti ajaran Yesus Kristus, mengikuti teladan Yesus Kristus, lalu kemudian percaya kepada janji-janji Yesus Kristus, percaya kepada nubuat-nubuat yang telah diberikan oleh Yesus Kristus, dan mempunyai suatu pengharapan di dalam Yesus Kristus bahwa Ia akan segera datang dan bersedia untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali itu. Itulah sebabnya disebut gereja yang benar. Bukan karena orang-orangnya itu adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi di dalam gereja itu yang diajarkan adalah seluruh kebenaran. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, Roh Kudus menuntun kepada seluruh kebenaran. Kalau yang diajarkan sebahagian kebenaran dan sebahagian bukan, ya mungkin kita belum bisa mengatakan dengan begitu yakin bahwa inilah kebenaran. Tetapi kalau betul-betul kita melihat bahwa gereja itu mengajarkan seluruh kebenaran, apa yang diajarkan Yesus, mengikuti Yesus, percaya kepadanya, maka itulah gereja yang benar. Ada petunjuk di dalam Alkitab, di dalam Wahyu pasal yang ke-12, pada waktu Wahyu 12 berbicara tentang perjalanan umat Tuhan, mulai sejak Tuhan Yesus berada di atas dunia ini, umat Tuhan melalui berbagai fase di dalam sejarah dunia sampai kepada akhir zaman ini. Maka
ciri khas dari umat Tuhan atau sekelompok umat Tuhan itu yang disebut sebagai gereja itu mempunyai ciri khas yang sangat jelas disebutkan dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Saya coba baca akan ayat ini, berkata, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Perempuan dalam kitab Wahyu menggambarkan gereja atau umat Allah. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, artinya generasi gereja Allah yang masih ada sampai pada zaman akhir ini. Apa ciri khasnya? Disebutkan di sana, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi gereja yang betul-betul menuruti hukum-hukum Allah, mengajarkan penurutan kepada hukum-hukum Allah, lalu kemudian memiliki kesaksian Yesus, iman kepada Yesus. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan saat ini tentang konsep gereja yang benar. Terima kasih.